Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman dari mahasiswa Universitas Dian Nusantara semester 7. Izin untuk tugas penulisan karya ilmiah saya presentasiin yaitu dengan judul pengembangan aplikasi dashboard parkir dari Fakultas Teknik dan Informatika ya. Baik, di sini saya coba jelaskan yang pertama dari latar belakang, di mana yang pertama itu masalah pengelolaan parkir di kota-kota besar Indonesia. Salah satu contohnya di Jakarta ya. Kita tahu bahwa di Jakarta itu udah banyak sekali pengelola perusahaan pengelola parkir yang ada di Jakarta, itu banyak sekali. Nah, terus kita tahu kebutuhannya apa aja. Ini yang kedua, kebutuhan akan sistem parkir yang efisien dan dah terintegrasi ya. Ini latar belakang yang kita bahas. Jadi terus yang ketiga itu pentingnya data real time dalam mendukung keputusan pengelolaan parkir. Data real time ini maksudnya data yang kita butuhkan itu sesuai dengan kondisi data saat itu. Jadi ketika pengelola parkir misalnya dari manajemen gedung minta pendapatan hari ini berapa, nah mereka bisa lihat secara real time. Nah itu dibutuhkan sebuah software atau aplikasi. Lanjut, di sini ada, kita masuk ke tujuan penelitian. Di tujuan penelitian ini ada 3 poin yang saya rangkum. Yang pertama yaitu mengembangkan aplikasi dashboard online untuk menampilkan data parkir. Nah, nanti tujuan kita dari penelitian ini tuh adalah membangun sebuah aplikasi yang nantinya berfungsi untuk menampilkan data-data, baik itu data pendapatan, data transaksi, data member ya, atau langganan bulanan, tahunan. Nah, nanti itu yang akan kita tampilkan. Yang saat ini sudah ada datanya tapi masih sifatnya terpisah gitu. Jadi datanya itu kalau mau dicari difilter per masing-masing tabel tuh beda-beda tampilannya. Ini data untuk tahunan, sehingga kalau mau dilihat secara keseluruhan butuh penjumlahan manual gitu. Nah nanti kita buat sehingga itu tersistem dan real time gitu. Terus yang kedua yaitu menyediakan informasi transaksi parkir dan pendapatan. Nah ini tadi seperti saya bilang tadi, setelah dashboard itu terbentuk, iya kita bisa menyediakan informasi tentang transaksi parkir, pendapatan, terus ada member satu hari ini berapa orang yang mendaftarkan sebagai member di gedung-gedung A, gedung B gitu misalnya contohnya gitu. Terus yang ketiga, mendukung pembayaran non tunai dan memberikan laporan keanggotaan parkir bulanan, tahunan, atau data VIP. Nah ini maksudnya mendukung pembayaran non tunai itu nanti dari kita menyediakan pembayaran mungkin via transfer gitu ya, terus bisa via QRIS gitu, sehingga uh, orang mau berlangganan itu nggak perlu lagi harus menggunakan uang tunai gitu. Terus untuk masalah laporannya nanti bisa difilter per bulan, per tahun, terus ada data-data VIP yang nanti tersedia pada menu-menu yang ada di dashboard yang akan kita kembangkan nantinya. Selanjutnya sini yang itu metodologi penelitiannya. Untuk metodologi penelitiannya ini saya menggunakan metodologi yaitu kuantitatif, yaitu metode pendekatan, di mana kita meneliti itu melakukan pendekatan langsung kepada user atau pengguna sistem yang saat ini ada di lokasi gitu. Kita tanyain permasalahan-permasalahan mereka dari data-data yang mereka olah tuh apa aja misalnya. Oh, kesulitan mereka tuh seperti apa yang butuh diselesaikan dalam bentuk sistem gitu atau aplikasi gitu. Terus kedua, sumber data sekunder dari pengelolaan parkir di beberapa lokasi. Nah ini maksud datanya
Maksudnya itu data yang kita olah itu datanya memang data yang dari kita ambil dari lokasi itu sendiri gitu, dari lokasi yang kita lakukan penelitian. Jadi kita datangin, saya kebetulan udah dapat izin dari perusahaan sendiri untuk mengakses database server yang ada di beberapa lokasi yang dikelola oleh perusahaan saya, sehingga untuk pengolahan data alhamdulillah nggak terlalu sulit. Terus tujuan yang ketiga adalah apa? Yang metode yang ketiga adalah itu tahapan. Di mana tahapan ini kita udah mulai perancangan aplikasi dashboardnya, pengumpulan data transaksi, pendapatan, data keanggotaan, tuh, dan analisa data secara statistik. Berikut pengumpulan data. Nah, di sini pengumpulan data tadi sempat kita senggol juga, bahwa nanti kita akan ngumpulin itu data transaksi kendaraan, mobil motor, terus data pendapatan harian, bulanan, dan tahunan. Nanti kita kumpul, terus kita nanti data ini kita buat dalam bentuk ditampilkan nanti dalam bentuk grafik gitu ya. Terus data pembayaran, karena sekarang kan pembayaran udah banyak ya, pakai money, flash, Breezy, Tapcash gitu. Nah, data-data ini nanti terus data keanggotaan bulanan, tahunan, sama PIP. Nah, ini data-data yang bakalan kita kumpul, yang kita olah untuk ditampilkan menjadi dalam bentuk grafik gitu ya, yang ketika dilihat dalam waktu bersamaan itu bisa ditampilkan sekaligus gitu. Jadi nggak harus ketika pengen lihat data pembayaran harus buka aplikasi pembayaran, lihat data pendapatan harus buka aplikasi pendapatan. Nah, nanti di dashboard itu secara keseluruhan, secara garis besar bisa ditampilkan sekaligus. Dan nanti juga kita akan bangun fungsi untuk biar bisa difilter lah gitu. Jadi dia bisa misalnya data pendapatannya saya pinginnya per hari deh, per hari kemarin dapatnya berapa, nanti bisa ada menu filternya di situ yang akan kita buat. Selanjutnya pengembangan aplikasi dashboardnya. Nah, di sini pengembangannya saya sudah merancang untuk rancangan use case-nya, di mana nanti sebenarnya nanti saya bikin tuh dia berbentuknya website, web aplikasi, dan fungsinya nggak cuman sekedar untuk nampilin dashboard data doang, enggak, tapi nanti ini ada 3 aktor yang terdiri dari pengunjung atau customer, terus manajemen, pengelola gedung, terus admin ini adalah kita yang punya sistem gitu. Nah, yang mana nanti pengunjung ini atau customer ini bisa berkunjung ke website kita, tapi yang bisa diakses cuman di sini halaman indeks, company profile, solution, kontak. Ini tujuannya kita untuk pengunjung ini bisa mengunjungi halaman website kita. Nanti di dalam ini nanti kita akan isi konten-konten mengenai penawaran, itu kerjasama untuk penjualan sistem lah gitu. Karena kebetulan saya kerjanya di perusahaan eh, pengembangan software, jadi lebih banyak penjualan software gitu. Nah, di sini kesempatan ini kita buat sekaligus untuk nantinya untuk diimplementasi di perusahaan saya sendiri gitu. Terus untuk dari sisi manajemen, aktor manajemen ini nanti bisa ngakses indeks, bisa ngakses profile ini juga, bisa ngakses solution, kontak, serta dia juga bisa login. Nanti manajemennya harus login, bisa login. Kalau pengunjung dia nggak ada hak akses login karena harus dibikinin usernya ya sama kita gitu. Kalau manajemen ini kan udah jelas nih, karena dia udah kerja sama kita istilahnya. Nanti dia nih kita bikinin user agar bisa login. Terus nanti yang dia bisa lihat setelah login itu adalah dashboard dan isi-isinya gitu. Sementara dari sisi kita sendiri, admin yang mengelola aplikasi ini bisa lihat semua. Termasuk untuk mengatur data data user, data member VIP, data ID lokasi, terus data member hotel, data member gedung, data transaksi, data income, pendapatan. Ini contohnya, ini yang sedang kita rancang untuk kita bangun. Terus ini untuk contoh yang baru saya buat, mungkin nanti bisa lebih banyak dari ini. Ini untuk sementara saya kembangkan seperti ini, activity diagram, di mana nanti tadi proses yang tadi itu dari use case itu, jika dia pengunjung, dia hanya melihat halaman utama. Kalau dia login, berarti dia ini logikanya ya, ketika login berarti nanti di sini milih lagi
Kalau login yes, berarti pindahnya ke sini. Dan di sini difilter lagi. Loginnya sebagai pengelola atau sebagai super admin gitu. Istilahnya yang pemilik sistem. Kalau dia misalnya sebagai pengelola, kalau dia pakai misalnya dia sebagai admin, maka dia lanjutin yes ke sini, maka dia bisa akses semua menu-menu di sini. Sementara kalau dia bukan admin, berarti dia dianggap sebagai pengelola gedung. Jadi dia hanya bisa halaman dashboard, dan halaman dashboard tuh dia bisa lihat transaksi, dia bisa lihat grafik traffic manajemennya, income, dan pembayaran non tunainya. Nanti ini saya cuma contoh aja beberapa, nanti mungkin di implementasi aplikasinya mungkin lebih banyak dari ini ya. Cuman ini untuk sementara rencana saya cuman ini dulu gitu. Sementara tadi yang pengunjung dia ketika nggak login maka dia no kan ke bawah. Nah di ke bawah ini halaman company aja yang dia bisa lihat. Dari halaman company itu misalnya ada above tentang perusahaan kami, halaman tim-tim kami, bagian-bagian tim kami, terus halaman portfolio kami itu setelahnya, terus dia bisa lihat lagi halaman solution. Dari halaman solution dia hanya bisa lihat dia bisa lihat halaman service apa aja sih yang kami service, yang kami istilahnya pelayanan dari kami apa aja gitu. Terus halaman produk. Nah di produk ini produk ada produk apa aja sih yang kita perjualbelikan gitu. Nah di sini saya bikin garis ada merah sama biru, ini sebenarnya ini rencana saya. Ini ada halaman kontak, nanti di sini ada form yang mana form ini nanti ketika dia input yang bisa akses itu adalah admin, mengelola data info kontak, misalnya dia ngirim kontak gitu kan, atau dia nanti di halaman produk ini juga kita bikin form, misalnya dia berminat untuk kerjasama dan atau berminat untuk membeli produk kita, sehingga dia harus ngisi formnya, dan form itu kita nanti kelola oleh admin. Ini namanya mengelola inbox penawaran. Nanti ada penawaran nanti di sini yang kita sisipkan gitu, sehingga ini tujuan akhirnya semua selesai seperti itu. Ini gambaran dalam perencanaannya. Nah di sini pengembangan aplikasi dashboardnya, yang pertama tuh aplikasinya online yang menampilkan datanya real time. Terus kedua, fitur-fitur aplikasinya itu laporan pendapatan harian, bulanan, data transaksi kendaraan dan metode pembayaran, laporan keanggotaan atau member, bulanan, tahunan VIP, terus form input data VIP dan langganan. Nanti ada data tertentu yang kita hubungkan ke server lokasi sehingga dia bisa diinput dari aplikasi yang saya buat ini. Nah, ini yang di bawah ini adalah contoh dashboard yang akan kita buat. Ya, gambarannya lebih kurang seperti ini yang akan kita kembangkan nanti. Ini saya cuma ngambil dari contoh perusahaan sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi ke hasil penelitian. Nah, di hasil penelitian ini kita bagi menjadi 4. Yang pertama, dari sisi dashboard, aplikasi dashboard berhasil menampilkan data real time secara efektif. Terus kedua, dari metode pembayaran non tunai, didukung pembayaran non tunai meningkatkan efisiensi transaksi. Yang ketiga, monitoring. Pengelola parkir dapat lebih mudah memantau pendapatan dan penggunaan lahan parkir. Jadi karena udah datanya bisa diakses real time gitu kan, semuanya bisa dikelola lebih mudah gitu oleh si pengelola gedung ini tadi. Mau data apa, data misalnya data pendapatan, data langganan, dia udah nggak ribet lagi dengan akses aplikasi web kita tadi ini. Dia udah bisa ngelihat dan bisa monitoring secara langsung pendapatannya dia hari ini kira-kira berapa. Terus yang terakhir, operasional. Aplikasi memberikan manfaat ekonomi dan efisiensi operasional yang signifikan. Karena dengan cara dia bisa mengakses aplikasi ini dari jarak jauh, istilahnya via online, jadi dia nggak perlu mengorbankan, istilahnya nggak perlu menggunakan banyak waktu lagi untuk harus datang ke kantor parkir gitu. Jadi kalau biasanya kan mereka kalau nggak via telepon minta data apa segala macam, dan itu kan nggak seinstan kita ngeklik aplikasi buka bisa lihat gitu. Nah butuh waktu gitu. Nah makanya kita bentukin aplikasi ini semuanya gunanya untuk mempermudah, memperingankan kerja orang bagian administrasi, juga daya tarik penjualan sistem kita terhadap sistem-sistem parkir yang lain gitu. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Oke, di kesimpulan ini
saya simpulkan bahwa aplikasi dashboard membantu pengelola parkir dalam mengelola transaksi dan pendapatan secara real time. Yang pertama. Yang kedua, sistem ini mendukung pembayaran digital dan memberikan fleksibilitas lebih kepada pengelola. Ya tadi seperti saya bilang ya, dia udah lebih fleksibel, jadinya nggak harus datang lagi ke kantor parkir buat ngambil data atau buat minta data-data tertentu, dia bisa akses karena kita sudah sediakan user juga untuk diakses nanti ke aplikasi. Terus aplikasi ini berkontribusi dengan pada manajemen efisiensi manajemen parkir dan peningkatan pendapatan. Oke, mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga presentasi ini bisa menjelaskan tujuan dari penelitian saya. Jika ada kesalahan penyampaian dan dalam penyebutan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.